Semua aspek kehidupan itu ada di film. Iya, semua ada di situ. Bicara apapun ada di film. Film ini kan menceritakan kehidupan manusia. Apapun ada di film ini. Jadi kalau memang nggak digunakan secara baik, di dalam aturan hukum, pemerintah juga sudah membuat undang-undang perfilman, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Ada salah sama kami. Ada apa? Oh, temen cowok berdua ya? Dah? Wah, Tunggu. kalian semua. Tunggu. Kalian ini memang nggak bisa dibilangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, maju jua, anjua jua, ya hobu. Oh di sana, salam pahba, kulonun. Pemirsa, bertemu lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya. Koran Mimbar Umum, Mimbar TV. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang dunia perfilman di Sumatera Utara. Nah, kita sudah setahun lebih dalam rubrik budaya ini. Kita sudah berbicara tentang sastra, tentang budaya, seni rupa, kemudian tari, musik, antropologi, sosiologi. Nah, kita belum pernah nih secara khusus bicara tentang film. Bagaimana tentang perkembangan perfilman di Sumatera Utara, khususnya di Medan. Sebab Sumatera Utara ini terbilang sebagai gudangnya para aktor, gudangnya para sinias secara nasional, begitu. Tidak hanya sebagai aktor, tapi juga sebagai penulis naskah dan juga sutradara, begitu. Wah, banyak sekali itu dari Medan, begitu. Nah, kali ini kita mengundang Ketua Umum Parsi Sumatera Utara, Persatuan Artis Sinetron Sumatera Utara, Bang Indra Taruna. Selamat sore, Bang. Sore, Pak Suyadi. Wah, Bang Indra Taruna ini sejak lahir di dunia, wah, ini langsung ke dunia perfilman di Sumatera Utara. Jadi saya mengenal beliau ini sudah lama. Sejak kuliah dulu. Wah, ini memang sampai sekarang konsisten ya Bang, konsisten di dunia perfilman, di dunia sinematografi, baik dari mulai televisi yang masih hitam putih sampai sekarang masih terus bertahan. Kita akan berbincang-bincang dengan Bang Indra ya, bagaimana sepengamatan beliau tentang perfilman di Sumatera Utara. Nah, di sebelah Bang Indra ada ini anak muda, muda talenta ini, muda talenta yang berprestasi, yang belum lama ini meraih juara ya dalam festival perfilman tingkat pelajar, yaitu Rindy. Nama lengkapnya? Rindy Rayani. Rindy Rayani. Wah, ini sutradara muda kita. Selamat sore, Rindy. Sore, Pak. Iya, Rindy. Rindy berasal dari SMK Negeri 13 Negeri Medan. 13 Medan. SMK Negeri 13 Medan. Nah, nanti kita bincang-bincang tentang sejauh mana perjalanan Rindy ya menggeluti dunia perfilman ya sebagai mungkin bentuk regenerasi dalam perfilman di Sumatera Utara nantinya ya Bang Indra ya. Nah, kemudian di sebelahnya
ada adik kita Maya. Maya apa lengkapnya? Maya Nabila. Maya Nabila. Wah, beliau ini sama-sama dengan Rindi di SMK 13 ya, di jurusan produksi film dan televisi di Iya. PTV di SMK 13 dan dalam setiap produksi bertindak sebagai artistik ya, sebagai artistik. Nah, kita akan bincang-bincang juga di sini. Nah, baiklah. Pertama kepada Bang Indra. Nah, ini bagaimana catatan Bang Indra lah tentang geliat perfilman di Kota Medan khususnya dan di Sumatera Utara, Bang. Mungkin Abang bisa jelaskan kepada kita. Ya, terima kasih Pak Suyadi. Iya. Berubah sedikit. Memang kalau kita lihat Sumatera Utara ini merupakan daerah yang potensi di dunia perfilman, khususnya di tingkat nasional maupun daerah. Jadi kalau kita melihat kilas balik ke belakang, di tahun 70-80-an, Medan dalam arti Sumatera Utara ini merupakan daerah yang terbanyak produksinya setelah Jakarta. Jadi setelah Jakarta kita tahu mulai merintis film kan Jakarta, mulai dari Lutung Kasarung, sutradaranya waktu itu masih orang Belanda, Albert Baling. Sutradanya waktu Usmar Ismail. Masih. Jadi kita di Medan ini juga udah buat dulu. Seperti film Pisu Surit, Nelayan Pantai Seberang, kemudian apalagi film Batas Impian, Musang Berjanggut. Kemudian Buaya Deli. Banyak film-film kita waktu itu yang lain-lainnya itu yang semuanya itu pada tahun berkisar 70-80. Kita ini termasuk produktif. Makanya waktu itu pemerintah daerah membangun studio film yang waktu itu uangnya diambil dari kutipan karcis bioskop yang menonton di masa itu. Dibuatlah studio film itu. Di studio film itu kemarin itu ada di Sunggal. Sekarang saya nggak tahu ini udah ada terjadi yang masih kami perjuangkan karena itu aset Insan Film yang sekarang masih dalam proses kepengadilan bagaimana itu udah digarap orang lain. Ya, diklaim kepemilikan. Jadi memang waktu itu orang film sebenarnya berterima kasih perhatian pemerintah masa itu nggak salah masa Marah Halim waktu itu Pak Marah Halim. Wali kota gubernur ya. Jadi kelemahan pada saat itu memang udah dibuat seranap, kameranya pun sudah ada, Ariflex lengkap ya. Lengkap kameranya udah ada dan audionya, rekamannya, nagranya ada semua. Saya udah ngeliat itu semua karena saya ikut proses di situ juga. Kemudian ini kemarin itu kelemahan pemerintah daerah waktu itu udah oke menyiapkan sarana, cuman SDM-nya tidak disiapkan. Jadi waktu SDM banyak juga bergantung join dari Jakarta, banyak orang-orang Jakarta yang mendidik orang-orang film Medan ini untuk disiapkan mengisi kegiatan di studio film. Maunya saya, kalaupun nanti ada seperti itu lagi, sarana udah disiapkan, siapkan juga SDM, disekolahkan anak-anak ini di beasiswa, karena film ini bisa membantu propaganda, promosi, hasil-hasil pembangunan yang dibangun oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Jadi masyarakat tuh biar tahu, rupanya pemerintah ini ada korojonya, kira-kira kan. Kata orang Medan itu ada korojonya. Kalau enggak kan nggak tahu. Dan film ini kan merupakan media komunikasi massa yang sangat potensi. Dan ini jarang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun stafnya yang membantunya seperti dinas-dinas. Kurang memanfaatkan film untuk sebagai media propaganda. Padahal kita tahu zaman sekarang ini sudah mau menuju zaman IT. Ya semuanya kita tahu ada sekarang ini ada di London tuh kita tahu. Jadi gimana kalau kita nggak menggunakan film sebagai sarana kehidupan kita akan tertinggal gitu. Bangun tidur kita sudah lihat film. Karena bangun tidur lihat HP. HP itu isinya kan film. Gambar bergerak. Jadi kalau kita sekarang nggak mau nggak open dengan film. Saya sangat menyayangkan, kasihan kata orang itu. Kasihan kita akan tertinggal terus. Makanya saya anak-anak muda nih, bagaimana kita tanamkan. Jadi bukan hanya sekedar tahu cerita, terus nanti ada buka televisi di Medan, ada acara produksi di Medan, dipakai orang Jakarta.
Nah, nanti ada TV3 kemarin tuh saya lihat mau produksi, dia nggak tahu kalau ada orang film sini yang profesional juga gitu kan. Di Medan. Makanya tolong, jadi pemerintah ini supaya tahu juga bahwasanya Medan ini juga punya potensi. Banyak. Jadi jangan nanti orang Medan yang sudah bagus pergi ke Jakarta sehingga tidak membangun daerahnya. Iya, dia membangun di sana ya. Ingat saya dulu Kebanyakan seperti itu jadi. pesan dari almarhum Raja Inal Sregar, Marsi Pature Hutan Nabi, bangun daerah sendiri. Ya. Maka saya waktu tinggal saya di Jakarta, saya balik masa itu saya balik ke sini. Saya sadar untuk membangun di sini, ibaratnya saya mau buka hutan. Buka hutan orang nggak tahu film, apapun nggak tahu. Iya. Saya rintis dari Dinas Kehutanan meyakinkan bagaimana dimanfaatkan film ini untuk sarana promosi, penyuluhan tentang kegunaan orang Di kehakiman ya. kehutanan. Kehutanan ya. Mencuri-mencuri kayu itu nggak bagus, mengibatkan banjir segala macam. Ini kita buat filmnya, sehingga saya ikut membantu membuat program untuk melahirkan DIF-nya, daftar isian proyeknya itu, sampai dijadikanlah buat film gitu kan. Jadi saya nggak tahu kalau sekarang ini kalau orang nggak mau menggunakan film, soalnya bilang ada kata pakar multimedia, kalau mau menguasai dunia, genggamlah multimedia ini. Baru kita bisa Itu diperhitungkan. Itu dulu tuh kan, dan sekarang terbukti gitu ya. Terbukti sekarang gitu. Makanya ini Mimbar TV ini pun karena sudah orangnya berpikir futuristik. Iya. Jadi orang di Mimbar TV ini udah berpikir ke depan. Ke depan futuristik. ya. Menyesuaikan zaman. Menyesuaikan zaman. Orang belum yang lain maaf cakap media-media lain belum buka, dia sudah buka. Dia nggak mau ketinggalan zaman. Terima kasih nih Mimbar TV. Itu kira-kira abang juga ini masukan ini. Ya. Nah kemudian bang, memang betul ya bahwasanya memang film ini bisa menjadi media diseminasi informasi gitu ya. Bagaimana menyampaikan pesan-pesan pembangunan ya melalui televisi begitu ya, melalui perfilman. Nah kira-kira bang sekarang ini tadi abang mengkritisi tentang apa ya, pemerintahan tidak menggunakan itu gitu bang ya. Apa memang seperti itu sekarang ini kondisinya? Iya, karena pemerintah sekarang, maaf ya kalau saya agak salah ngomong, ini saya nggak ngerti. Yang ditunjuk membantu kepala daerah itu, misalnya kepala dinas, saya nggak tunjuk kepala dinas mana gitu yang terkait. Itu saya nggak juga, kepala daerahnya pun barangkali nggak ngerti juga menempatkan personal yang membantu dia ini. Karena film ini harus dimanfaatkan, semua aspek kehidupan itu ada di film. Iya, semua ada di situ. Bicara apapun ada di film. Film ini kan menceritakan kehidupan manusia. Apapun ada di film ini. Jadi kalau memang nggak digunakan secara baik, di dalam aturan hukum, pemerintah juga sudah membuat undang-undang perfilman, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Di situ ada kewajiban pemerintah daerah yang harus membantu pengembangan perfilman. Udah ada di situ. Jadi saya nggak ngerti pemerintah daerah ini membaca atau nggak paham atau memang maaf cakap bodoh gitu kan. Saya nggak ngerti. Kalau dia memang nggak ngerti, tanya sama kita yang sudah berkecimpung di dunia film ini. Memang di sini perlu ada mediasi ya. Perlu ada mediator ya antar insan perfilman dengan pemerintah begitu ya. Nah mungkin di sinilah fungsi Parsi ya, fungsi organisasi Parsi ini sebagai jembatan ya untuk menjembatani lah kepentingan insan-insan filmnya itu dengan siapa saja lah, termasuk mungkin pemerintah yang abang kritik tadi. Mungkin ada penguasa yang tidak tahu gitu kan. Nah ini supaya mereka diberitahu ya kan, diberitahu bagaimana untuk jembatan-jembatannya ini yang perlu dibuat. Karena fungsi film ini dalam Undang-Undang Dasar itu samping media penerangan, media pendidikan, media hiburan, juga punya nilai ekonomis. Dan ekonomi ini menuju ke industri kan, ekonomisnya. Kemudian juga ada pelestarian budaya. Jadi kita terlalu banyak bercerita bagaimana menggali budaya, melestarikan budaya, tapi nggak pernah berbuat. Apa yang mau dikerjakan coba? Bagaimana kita mengangkat kearifan lokal nggak pernah diungkap ke permukaan? Itu yang harus dimunculkan ya. Itu kekayaan intelektual yang sangat berharga yang ada di Sumatera Utara. Beraneka ragam suku. Itu kaya sekali kita bisa mengangkatnya dalam bentuk film. Diceritakan itu kearifan lokal. Di situ ada nilai pariwisatanya, nilai investor. Orang tahu, oh ini kalau ini diolah di sini akan menjadi apa?
Iya. Jadi misalnya ada satu orang investor yang akan membangun Sumatera Utara, dia hanya bilang saya transit 20 menit di Kuala Namu. Iya. Kita memasukkan ide. Ini banyak nih lahan yang bisa diekspos untuk investor. Misalnya lahan kayu-kayu yang karet itu yang enggak berguna. Ini kan bahan bakunya bisa dibuatkan misalnya jadi dieksplorasi dengan industri yang modern, bisa jadi perabotan, bisa jadi congkel gigi atau sebagai supit bisa dibuat itu. Dia kan mau tahu lahannya seberapa banyak, selebar apa ini. Kalau saya nanti buka pabrik investasi sekian ratus miliar, bisa nggak ini nutupin bahannya, agak sulit nggak saya nanti memproduksi. Jadi kita nggak perlu dia datang harus jalan ke sana lihat lokasi. Nih dengan film ini Bapak nanti di mana Bapak lihat, luasnya sekian, ini bisa 50 tahun investor. Jadi nggak perlu. Sudah ada di film ya? Udah ada filmnya. Jadi tinggal saya tanah investor ke sana. Iya. Kalau dia menanam investor banyak diuntungkan, tenaga kerja terserap, semua segala macam. Makanya ini nggak digunakan oleh kepala daerah. Bagaimana dia mengekspor daerahnya itu supaya bisa dikenal dan bisa dimanfaatkan investor untuk menanam modal di situ. Nah, itu. Ini sepertinya kan mungkin berbanding terbalik nih, karena kalau dari pusat, ini geliat beberapa instansi pemerintahan ya di Jakarta itu kerap sekali mengadakan lomba ya, film-film pendek ya, baik Kementerian Pendidikan, Kementerian Kominfo gitu, Kementerian Sosial gitu ya. Dan setiap tahun mereka menyelenggarakan itu. Ini yang harusnya dibarengi ya dengan pemerintah daerah gitu ya Bang ya. Makanya awalnya tadi sudah bilang, apa pemerintah daerah ini tahu atau pura-pura nggak tahu atau memang bodoh. Itu saya ngomongnya, maaf saya kalau ngomong kasar. Untuk kritik untuk pemerintahan daerah ini ya. Saya ini kan seniman harus bebas bicara. Dan ini demokrasi kan. Kita bisa menyampaikan kita punya keinginan tuh supaya didengar gitu. Di undang-undang kebudayaan pemerintah wajib melestarikan budaya. Itu undang-undang. Perintah undang-undang itu adalah hukum yang tertinggi. Di bawah undang-undang dasar, ya kan? Perpu semua tuh masih di bawah, perda semua masih di bawah. Kenapa ini nggak dimanfaatkan? Kalau nggak ngerti kasih tahu, kita komunikasi. Kami organisasi resmi yang memang organisasi profesi yang diangkat dari pusat, itu memang tugasnya kami di sini di daerah untuk membantu pemerintah daerah menjadi mitra kerja gitu kan. Nah, jadi kalau ini nggak dibantu gimana? Dan anggaran yang ditujukan baik di APBD itu tidak ada mengarah kepada anggaran untuk pembinaan perfilman. Padahal ini perintah undang-undang. Berarti selain pemerintah, selain pihak eksekutif, perlu juga ini kepada pihak legislatif ini, Bang. Mungkin perangkat teman-teman lah yang berada di DPR ya, di DPRD juga bisa bagaimana memfasilitasi, bagaimana bisa bisa mengakomodasi keperluan seniman ini melalui peraturan yang ada di DPR, karena semuanya anggaran sumber budgetingnya kan ada di sana itu di DPR ya kan, supaya itu dianggarkan begitu. Waktu saya masih sekolah SD dulu upacara lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Film itu ya. Bangunan jiwanya itu bangunan moral mental kita, budaya kita dibangun di situ. Baru bangun badannya fisik. Kan? Jadi kalau jiwa kita belum dibangun, sekarang lah ini mental-mental sekarang banyak yang korupsi, banyak yang ini, karena jiwanya nggak dibangun. Jiwanya tidak dibangun. Inilah fungsi seniman. Seniman ini gini-gini saya merasa bangga jadi seniman, karena kerjanya tuh membangun mental orang, membangun moral orang, budaya orang lebih bagus dari kemarin gitu. Untuk memperbaiki mental itu. Ini harus dikasih juga pemerintah. Dinas pendidikannya dikasih anggaran 20% untuk mendidik orang. Kita lebih berat lagi mendidiknya, mendidik moral orang lagi lebih baik. Nah ini harus diperhatikan pemerintah. Ini pemerintah kadang-kadang nggak paham, saya taunya mungkin urusan yang lebih penting banyak daripada kita ini. Makanya kadang itu. Oke, baik Bang. Sekarang kita mau bicara dengan adik-adik ini dulu, dengan Rindy ya. Rindy. Ya, ini mewakili aspirasi nih generasi muda ya. Mungkin Rindy bisa ceritakan ya tentang pengalaman, sekelumit pengalaman yang kemarin bisa meraih meraih penghargaan ya. Itu
menggarap apa tuh ketika itu Rindy? Menggarap. Filmnya. Jadi waktu itu alhamdulillahnya kami diberi kesempatan sama sekolah dan dibantu juga sama Pak Indra, Ketua Parsi. Untuk pergi ke Jakarta. Untuk merasakan gimana studi banding dengan orang-orang di luar Medan ini. Seberapa gitu. Studi orang itu sejauh mana pelajaran mereka tentang film. Jadi kami di sana studi banding dan alhamdulillahnya Medan di atas mereka 1 gitu. Oh gitu ya. Iya. Itu apa garapannya? Di situ saya membuat film Dembas. Dembas. Wah, Iya. ini Dembas nih. Tentang apa ini ya? Bisa diceritain? Boleh. Jadi di situ kebetulan saya yang menulis ceritanya. Iya. Seorang anak yang tidak memiliki kaki, punya kekurangan di dalam fisiknya, ingin belajar, ingin bisa menari, kan luar biasa gitu. Orang yang nggak punya kaki mau menari, itu pikiran dari mana gitu. Ternyata setelah dicoba, setelah banyak hinaan, banyak cemoohan orang, ternyata dia bisa. Dan tanpa dia ketahui, neneknya dulu adalah seorang penari. Diajari sama neneknya, kemudian dia ikut lomba, dan alhamdulillahnya dia bisa menang. Di situ saya ingin menunjukkan kepada orang dari film itu, ingin memberikan pesan. Tidak semua orang yang punya kekurangan itu tidak bisa jadi apa-apa. Setiap orang yang punya kekurangan pasti adalah kelebihannya. Dan kita itu kalau mau jadi orang harus punya kemauan, keinginan, dibarengin dengan kebisaan kita tadi. Jadi gitu. Iya. Nah, selain Dembas itu apa saja yang sudah disutradarakan? Sutradarai oleh Rindy. Kebetulan di Medan ini ada 5 film. Oh, 5 film ya. Banyak itu. Udah lebih dari 1 itu. Nah, apa saja tuh? Ada film Suatu Solusi. Suatu Solusi. Iya. Film Surat untuk Pak Presiden, Cahaya Afifah, terus Bukan Salah Siapa, dan Broken Home. Iya. Oke. Apa tadi surat untuk Presiden. Nah, pemirsa, kita saksikan dulu cuplikan film Surat untuk Presiden berikut ini. Maaf Bu, permisi. Calonku ada 5. Kamu makanya sedih ya? Kamu pagi-pagi nggak sekolah? Pulang kamu. Bigi, kamu. Maaf ya Bu, permisi. Oh ya Bu, biar ada. Mau ngapain? Ada tugas sama kawan. Bilang gitu ya. Nama ya. Nah, Rindy, tadi kita sudah menyaksikan cuplikan film Surat untuk Pak Presiden. Judulnya itu hangat itu, ya kan? Karena sekarang ini berkait lah. Sebentar lagi akan ada pemilihan presiden, ya kan? Ya kan? Nah, umur berapa tahun ini? Umur saya sekarang 17 tahun. Berarti kan sudah punya hak pilih, ya kan? Wah, kalaupun belum punya KTP, punya kartu keluarga ini saya sudah 17 tahun. Jadi memilihnya jam 12 kan. Kalau belum punya surat undangan kan, pukul 12 sampai pukul 1 siang gitu kan. Nah, ini apalah nih yang melatar belakangi film Surat untuk Pak Presiden ini? Sebenarnya itu untuk teguran juga untuk orang-orang di atas sana gitu. Memang Pak Presiden itu mungkin sudah baik, tapi kan di bawahannya kita nggak tahu. Iya kan? Banyak sekali orang-orang susah di luar sana yang tak terlihat oleh orang-orang yang udah tinggi di bawah Presiden itu kan. Jadi di situ ada anak pemulung, dia kesana kemari ngamen, terus mamanya juga sakit. Jadi di situ untuk
memberitahu aja sih Pak. Kalau di bawah itu banyak sekali orang susah yang harus ditolong gitu. Jangan ketika ada pemilihan aja dipaksa buat KTP. Setelah itu selesai gitu. Iya. Untuk lima tahun ya, yang selesai gitu kan. Tapi untuk 5 tahun selanjutnya bagaimana gitu ya, itu yang harus dilihat ya. Nah, biasanya dalam menggarap perfilman ini kira-kira apalah kesulitan yang Rini temukan? Untuk kesulitan itu biasanya dari pemain. Nah, itu pemainnya itu dari mana diambil? Kalau untuk film pelajar, biasanya kita ambil para pelajar, anak SMP. Oh, anak SMP juga dilibatkan. SD. Jadi gitu. tidak hanya dari SMK 13 gitu ya? Iya, tidak. Tapi memang terbuka ya? Oh, karena gitu. Kebetulan saya gabung di Parsi itu kan tujuannya juga memberikan potensi kepada yang lain. Biar anak-anak SMP, SD itu tahu, kayak gini ya membuat film. Dan orang itu luar biasa senang gitu membuat film itu. Jadi untuk kesulitannya tuh ya namanya anak SMP kadang emosi gitu. untuk beritahunya gitu, aktingnya kayak gini loh Dek. Jadi saya sebagai sutradaranya harus sebelum membuat film itu harus ada briefing dulu, reading naskah dulu. Jadi pemainnya ini agar tahu kayak gini ya emosinya. Karakter aku harus antagonis kah, protagonis kah, kayak gitu. Kesulitannya di situ aja. Nah, ke situ ya, karena mungkin tingkat usia itu tadi ya. Iya. Wah, itu kesulitannya itu berarti sutradara ini tidak hanya sekadar jadi sutradara tapi sekaligus jadi guru. Iya. Iya, jadi kamu sebagai guru ya. Karena kan dari mereka tidak tahu ya, tidak apa gitu ya, bagaimana membentuk karakternya, membentuk mental mereka supaya tahu. Karena kebanyakan pemainnya kan memang awam ya di dunia perfilman ya, di dunia teater gitu ya. Jadi memang tugas sutradara lah ya dalam hal ini ya gitu ya. Udah memang tanggung jawab sutradara gitu. Nah, biasanya dalam menggarap satu film itu berapa waktunya gitu? Berapa hari, berapa bulan gitu? Untuk durasi 20 menit, 15 sampai 30 gitu, biasanya waktunya 3 hari atau 4. 3 atau 4 hari gitu. Kalaupun hujan atau ada hambatan ya paling lama 5 hari. 5 hari ya? Iya. Itu dengan setting yang indoor atau outdoor? Dua-duanya digunakan ya? Iya. Termasuk di tengah masyarakat juga ya untuk settingnya ya? Oke, wah ini menarik sekali ini. Pemirsa, ternyata kita punya talenta muda ini di bidang penyutradaraan perfilman. Kali ini adalah Rindi dari SMK 13 Medan. Sekarang kelas 3. Kelas 3. Tamat di sini atau kebetulan sekolahnya 4 tahun. 4 tahun. Jadi. Nah, ini pemirsa ini karena pendidikan vokasi ya, pendidikan vokasi kita itu memang ditentukan 3 sampai 4 tahun. Nah, jadi Rindi ke 4 tahun ya. Iya. Memilih 4 tahun. Ada nggak keinginan nanti melanjutkan ke dunia sinematografi? Itu pasti ada, sangat ada. Ya kan, jadi supaya tidak tanggung-tanggung gitu ya kan, Iya. ya, untuk mendapat peluang kerja gitu. Dan memang ya pemerintah dalam hal ini menyalurkanlah bantuan-bantuan pendidikan ya bagi semua warga Indonesia yang ingin memperoleh pendidikan yang lebih tinggi guna mencapai pekerjaan yang lebih layak gitu ya Rini ya. Iya. Oke. Nah kemudian Maya, wah ini kesuksesan sebuah perfilman ini selain dari desain oleh penyutradaraan gitu ya dan keaktoran gitu, ini tidak terlepas juga dari desain artistik yang dibangun begitu ya. Iya Pak. Nah mungkin bisa ceritakan kepada kita lah bagaimana pengalaman Maya dalam proses garapan film, mungkin dalam garapan Dembas tadi mungkin ya mungkin ditemukan kesulitan-kesulitan atau bagaimana mengatasi artistiknya itu. Nah, alhamdulillahnya tidak ada kesulitan ya Pak. Oh iya. Nah itu kan
dari sisi apa makeup karakter itu bagian artistik juga ya? Iya Pak, Ah. juga dibantu oleh editor. Editor. Iya. Editor. Wah, ini editornya nggak datang ya? Ada kadang-kadang efek-efek itu dibantu dengan editor. Iya ya. Wah, ini bisa. Ini editornya dari kalian juga, Iya. dari siswa juga. Iya, Wah, abangan biasa. kelas kami Wah. di atas ini. kami. Nah, ini luar biasa nih. Nah, selain yang makeup artistik begitu, mungkin apa lagi yang ditangani di bidang artistik kalau di dalam perfilman ini yang Biasanya kayak busananya, setting lokasi atau tempatnya, itu Pak. Nah, Artinya. misalnya tempat ya, itu indoor ya ataupun outdoor ya, di dalam ataupun luar ruangan. Nah, itu bagaimana Maya mendesain itu gitu untuk sebuah pertunjukan filmnya? Biasanya kalau di luar kita melihat dari keindahan Iya. tempat itu sendiri. Kalau misalnya di indoornya, kita lihat setting tempatnya kayak mana Pak, bagus atau layak atau indah dilihat. Iya. Berarti perlu hunting ya? Berapa lama lah huntingnya itu untuk observasinya itu? Biasanya 2 hari Pak. 2 hari sebelum pengambilan Syuting. gambar ya, Iya. sebelum syuting ya. Properti semua ya, Iya. tata-tata artistiknya ya. Nah, sebelum di SMK 13, mungkin baik Rindi maupun Maya sudah pernah nggak belajar seni sinematografi atau perteateran ini? Belum. Kalau untuk Belum. Maya belum. Belum. Berarti baru dari Baru aja. sekolah. Iya. Sekolah ini. Wah, kalau Rindi sendiri bagaimana? Kalau saya kebetulan udah ada gabung di grup teater. Di Belawan tuh ada namanya grup teater dermaga. Wow, Samsul Hilal. Iya. Iya. Wah, kirim salam sama Bang Samsul Hilal. Dan Ikut di waktu dermaga. iya. Waktu SMP pun diberi kesempatan sama Pak Indra. Pak Iya. Indra ke sekolah SMP saya. SMP mana nih? SMP 44 Medan. Oh, ya. Jadi sejak SMP sudah ditulari ya oleh Pak Indra ya, Iya. tentang sinematografi ya. Jadi terus terbiasa gitu ya. Bang Indra, tadi kita cerita bahwasanya ternyata SMK 13 ini, Medan ini memiliki keunggulan atau keunikan di dunia perfilman ini. Mungkin Abang bisa ceritakan lah ini bagaimana keunggulan sekolah ini, Bang. Sekolah negeri ini kan? Iya. Awalnya begini, saya ada punya teman akrab, wakil kepala sekolah, kebetulan nyari berhalangan Pak Jafar Marbaum itu. Jadi dulu kami sama-sama sering ikut-ikut MTQ itu, sering gabung. Jadi bagaimana kalau dibuat di sekolah kita nih perfilman? Gitu. Jadi kita ngajukan ke dinas dengan persyaratan-persyaratannya semua kita penuhi. Ada Dudi, dunia usaha industrinya, Ya, termasuk Dudi, ya. ada Parsi. Saya juga ada PH yang mendukung di situ, merekomendasi untuk dijadikannya sekolah film itu. Nah, jadi saya melihat dulu juga mendengar dari masa Pak Wali Kota yang lama itu, Pak Zulmi Eldin. Pak Julme Eldin, terus Pak Ahyar. Pak Ahyar, terutama Pak Ahyar kenal kali dan udah pernah hadir beberapa festival film pelajar dia. Oh, begitu. Jadi dia bilang, Pak Indra tolong perhatikan juga daerah utara, Medan Utara. Karena banyak kita pembangunan dominan ke daerah sebelah sini. Utara tuh banyak tertinggal. Oh, iya. Jadi banyak keluhan-keluhan masyarakat yang Padahal maaf cakap, sejarah Medan dari sana. maaf cakap katanya dulu hampir sebagai masyarakat memisahkan diri kabarnya itu desan-desu saja. Jadi kita melihat di situ, kemudian saya melihat ke sana, saya hunting melihat lokasi rumah-rumah penduduk situ Iya. yang begitu rapat, anak-anak nelayan, dari segi sosial ekonominya sangat minim. Iya. Dan kita banyak anak-anak pinter yang mungkin yang mau serius belajar nggak tersalurkan. Seandainya orang yang belajar secara formal seperti biasa, dia masuk ke universitas perfilman, yang satu semester ada yang 35 juta, ada yang 18 juta yang dari daerah sini. Jadi kalau dia IKJ mungkin sampai 35 juta. Jadi bagaimana kemampuan orang tuanya yang cuma nelayan akan bisa sekolah situ. Dan kita lihat wajahnya itu, keinginan mereka tuh supaya itu mereka tuh bisa lah merasakan apa yang dirasakan orang yang punya ekonomi yang bagus, yang bisa sekolah ke tempat yang lebih bagus. Karena sekolah film ini memang mahal. Jadi saya bilang, buatlah yang murah,
Makanya itulah masuk ke sekolah negeri. Siapkan prasarananya. Saya bantu. Memang dosen-dosen yang Jakarta pun yang masuk saya ajak sini pun pada nggak mau dengan bayaran yang sangat minimal. Tapi saya kebetulan saya pengurus Parsi. Tugas saya membina perfilman daerah dan saya bertanggung jawab di situ. Saya biasanya kalau kemarin kan sanggar-sanggar yang saya datangin untuk dibina. Tapi kali ini kenapa nggak sekolah juga saya bina? Nah, jadi kita cek ada kurikulumnya. Kurikulumnya waktu itu masih terbatas. Belum ada ketentuan dari menteri pun kurikulum PTP ini masih belum apa. Jadi di bawah itu ada catatan kurikulum Merdeka boleh dirubah sesuai kondisi. Nah, jadi situ makanya saya masuk. Makanya ada kurikulum yang dari menteri itu yang standar biasa. Saya tambahin dengan apa teori-teori pelajaran-pelajaran ataupun bahan-bahan yang pernah saya dapat di Parsi, Persatuan Artis Sinetron Indonesia, dan juga di KFT. Saya kebetulan ketua KFT juga karyawan film dan televisi yang orang-orang yang bekerja di belakang layar. Dan organisasi profesi ini sesuai undang-undang perfilman di samping fakultas juga mempunyai hak untuk memberikan sertifikasi pengakuan profesi gitu. Nah inilah makanya saya melihat ini bagaimana kalau anak-anak ini saya bisa didik dengan kemampuan yang terbatas. Mungkin kalau dia yang swasta barangkali lebih mahal, nggak tahu saya berapa uang sekolahnya. Dengan biaya prakteknya segala macam, kemarin ada yang dengar PKL-nya ada yang 5 juta segala macam. Jadi itu saya kasihan. Jadi saya juga kan usia saya kan udah lanjut. Saya ingin juga ada manfaatnya untuk manusia yang lain. Jadi kalau bisa apa yang saya ajarkan ini dia bisa hidup nanti dan dia bisa berkembang dan bisa maju dan bisa meneteskan kepada yang lain, itu aja yang saya harapkan. Setidaknya sudah meletakkan dasar ya. Dasar. Jadi untuk kelanjutannya dia nanti sekolah itu ya. Mau dia lanjut ke S3 kemana, silakan urusan dia. Adik-adik ini melanjutkan lagi, kemudian kembali lagi membina ke sekolah itu dan berkelanjutan begitu ya. Saya pun juga lagi upaya yang angkatan pertama ini kalau bisa. Oh ini angkatan pertama? Angkatan kedua ya. Maksud saya nanti kalau misalnya nanti makanya saya katakan tadi Parsi ini organisasi resmi. Maunya saya pemerintah daerah tuh menyiapkanlah dana bantuan hibah pendidikan. Bisa saya nanti dana bantuan hibah ini bukan untuk saya udah cukup. Karena saya makan cuma sendiri, saya tinggal sendiri. Tapi yang penting anak-anak ini bisa dibiasiswakan sekolah ke fakultas sana. Ada beasiswa. Saya minta misalnya kalau ada dana hibah nanti dari pemerintah daerah, saya bisa menyiapkan 2 atau 3 orang disekolahkan ke Jakarta dan nanti diikatkan dinas ke sini untuk ngajar di sini gitu. Tapi kita sudah mengingat kesalahan zaman dulu. Ada studio film nggak ada SDM-nya. SDM tidak ada, jadi terbengkalai. Inilah saya mudah-mudahan di Mimbar TV ini para pejabat daerah itu menonton supaya mereka paham. Banyak orang yang perlu dibantu dan ini berpahala loh. Orang membantu orang yang seperti itu aja cuman. Ya memang tragedi itu untuk studio film Sunggal ya. Alat-alat entah bagaimana dan sekarang malah lapaknya juga sudah milik orang ya kan. Studio film Sunggal. Saya pun masih belum menyerah, masih saya akan perjuangkan itu. Saya udah datang ke DPR semua segala macam. Bukannya apa-apa. Maaf cakap, ada mafia. Kalau kita lihat sekarang bicara soal politik, mafia itu ada mafia tanah. Saya berani ngadepin mafia tanah itu. Cuman kadang-kadang kan pemerintah yang masih gampang. Boleh aja di hadapan kita kesemuanya, nggak apa-apa, saya berani. Karena saya barangkali tinggal sisa-sisa orang film yang masih tahu persoalan studio film. Karena yang lain sudah pada meninggal. Ya, sudah tidak ada mereka. Dan mereka tidak kuat menggedor itu ketika itu ya. Saya kan punya organisasi yang kuat. Saya bisa kalau kuat ini, saya juga ada kita di Parsi itu ada juga penasihat hukum. Ada. Jadi anggota saya pun kalau di mana-mana pun saya ada penasihat hukumnya gitu kan. Gitu. Ya, siapa tahu kan melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kota ya ketika itu wali kotanya Pak Agus Salim Rangkuti ya pada masa itu ya untuk pengadaan gubernurnya Pak Marhalim. Gubernurnya Pak Marhalim ya kan. Makanya di sini saya mengimbau juga tolonglah wali kota yang sekarang ataupun gubernur yang sekarang yang masih menjabat itu tolong perhatian. Kalau memang mau jadi wali kota dan gubernur lagi. Ini perlu audiensi nih Abang nih ke gubernur dan mereka harus tahu wali kota nih. Kalau hanya memperhatikan kami nggak diperhatikan, apa kami ini nggak warga Medan, nggak warga Sumatera Utara, nggak penduduk Medan. Kan kita punya hak yang sama juga. Kenapa kita nggak diperhatikan? Apa kesalahan kami gitu? Nah, tolonglah
Kalau nggak saya bisa menghimbau orang nggak usah pilih lagi wali kota yang nggak empati Ya, sama nggak kita peduli, ya. atau sama gubernur yang nggak empati dengan kita. Si Iman ini berpikir keras untuk mengangkat moral bangsa, dan bukan gampang. Saya angkat topi dengan seniman-seniman tanpa dengan bersusah payah mereka tetap berkarya terus, berkreatif, karya intelektual tadi dilindungi undang-undang. Jadi nggak sembarangan. Seniman juga. itu sekaligus seorang ilmuwan. Makanya. Nah, jadi seniman itu tidak sekadar dalam menghasilkan karya dalam keadaan kosong atau hampa, tapi merupakan dari pemikiran. Makanya seniman jangan disinggung. Kalau seniman disinggung, dia nanti mengkritik itu bisa setajam samurai Jepang, lebih tajam dari samurai Jepang. Dan kalau dia sempat marah, ledakan marahnya itu lebih dahsyat dari bom atom. Itu aja yang saya ingatkan. Ini. Oke. Ini hanya semangat. Terserah mau di negara atau enggak apa-apa. Ini kan udah bebas. Kita demokrasi. Nah, selanjutnya saya mau cerita dengan adik ini ya. Kemudian Rindi dan Maya ya. Rindi dan Maya. Selanjutnya apa yang mau dibuat? Garapan film berikutnya apakah sudah disiapkan atau bagaimana? Untuk kedepannya, kami sedang mempersiapkan beberapa naskah. Ya, nanti baru kami ke sekolah untuk menawarkan mau nggak bikin film ini gitu. Jika orang tuh mau atau berkenan bikin film itu, kami turun ke lapangan langsung untuk membantu, mengarahkan, mengajarkan bahwa begini cara pembuatan film, cara berakting dalam film itu gitu. Dan ini semua didukung oleh pihak sekolah lah ya. Karena pihak sekolah dan dibantu oleh Arsi. Arsi ya, karena bermitra ya. Iya. Jadi sekolah ini sudah bermitra dengan masyarakat, dalam hal ini adalah Arsi, begitu ya. Begitu ya Maya? Maya mau menambahkan? Enggak, sudah cukup. Sudah ya? Oke. Baik, pemirsa, wah ini perbincangan kita tentang perfilman di Sumatera Utara. Demikian hangat ya. Mengapa Bang Indra begitu menggebu-gebu ya bicara tentang perfilman di Sumatera Utara? Memang kita Sumatera Utara ini memang dahulunya memang ini cerita masa lalu ini ya, kita kan merupakan soko guru perfilman di Indonesia gitu. Jadi bagaimana supaya dunia perfilman di Sumatera Utara itu juga kembali bangkit begitu dengan beberapa produksi yang bisa dihasilkan kembali. Dan dalam hal ini juga Parsi ya untuk mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan eksistensinya itu sudah bermitra dengan pihak-pihak lain, dan dalam hal ini adalah di dunia pendidikan. Karena memang melalui dunia pendidikan inilah pesan-pesan moral, pesan-pesan pembangunan melalui film itu bisa berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Nah, sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini, mungkin Bang Indra menyampaikan closing statement, Bang. Silakan, Bang, pada pemirsa. Ya, untuk masyarakat, mari kita manfaatkan media film ini untuk semua kepentingan kita. Apapun kepentingan itu kita bisa ditransformasikan ke dalam sebuah film, sehingga mau soal bisnis, soal agama, soal pendidikan, itu bisa kita lakukan melalui film ini. Dan saya bermohon kepada pemerintah daerah, terutama daerah Sumatera Utara dan Pemko Medan, bisa melirik sedikit kami, orang-orang film, yang tanpa disuruh, selama ini tanpa dibiayai pun kami sudah bergerak. Jadi ini tugas kami bagaimana membangun moral bangsa. Supaya ini apa yang kita inginkan, mengangkat kebudayaan, mengangkatkan kearifan lokal ini bisa kita laksanakan melalui produksi film ini. Untuk itu sisihkanlah kami perhatian untuk bisa membangun dunia film Medan dan Sumatera Utara ini, yang supaya bisa bangkit kembali seperti tahun-tahun yang lalu. Tahun 70-an, 80-an kita nomor 2 setelah Jakarta. Makanya untuk Pak Gubernur, tolong bantu kami supaya kami bisa bermartabat kembali. Gitu aja. Ya, selanjutnya mungkin ada Rindi, Anda mau sampaikan pesan kepada teman-teman seangkatannya, silakan. Untuk teman-teman semuanya seumur mungkin sama gitu.
Kita itu harus punya keinginan yang kuat, kemauan yang kuat, dibarengin dengan kemampuan. Jadi untuk semuanya harus tetap semangat dan harus sukses. Gitu. Pemirsa, demikian perbincangan kita dalam rubrik Budaya Mimbar TV Koran Mimbar Umum pada edisi kali ini. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Seluruh kerabat kerja, Pemimpin Umum Bapak Muhammad Hasbi Al-Faus Lubis, Penanggung Jawab Bapak Jalaluddin, Pemimpin Redaksi Bapak Ngatirin, Teknisi Jaim Jaki Sanjaya dan Rizky, serta saya sendiri Suyadi San sebagai pembawa acara, mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang terus menyaksikan acara kita ini. Dan terima kasih juga kepada Bang Indra, Rindi, dan Maya yang telah hadir memenuhi undangan kita pada hari ini. Demikian, sampai bertemu. Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, enjua-jua, aho, yaho, bu, oh, dusana, tabe. Salam paba, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.